Yang kalian lihat di sini adalah benar-benar AI buatan gue sendiri. Backbone-nya custom dari CNN dan SW Block. Terus function loss-nya custom sendiri dari namanya IMG Soft Agreement. Itu paketan hiperbolik yang saya convert dari metriknya. Dan yang paling spesial adalah IMG Sign sebagai metrik. Dia mempunyai anak yang namanya AMG atau amplitudo dan chain-nya atau rantai kecocokannya. Model ini memiliki akurasi hingga 96% di labeled phased in the wild yang sangat tinggi, hampir menyentuh angka sempurna. Halo semuanya, balik lagi sama gue Topi Merah. Kali ini gue bakal mendeklarasikan kalau gue menemukan sesuatu yang sangat besar di bidang artificial intelligence, terutama di bagian face recognitions. Dan gue minta izin pada kalian untuk jangan marah, karena di sini gue akan meng-hide seluruh postingan gue yang berbau politik. Kenapa? Karena menurut gue video ini akan menjadi titik balik di dunia penelitian. Gue sebagai orang yang drop out berhasil menemukan yang menurut gue ini adalah satu jembatan atau satu missing link yang profesor AI di dunia ya itu hilangkan. Baik lagi, gue kepengen sekarang untuk sementara postingan-postingan gue di hide, karena gue nggak ingin ketika ada orang yang dari luar misalkan tertarik sama penelitian gue, tapi pas ngelihat video-video gue ternyata gue lebih agak-agak terarah politik ya, walaupun itu benar atau salah itu kan relatif, meskipun itu misalkan benar gitu kan, gue nggak ngomong gue 100% benar, tapi gue yakin gue benar. Nah tapi ada masalah ketika seseorang yang mungkin akan ngebantu penelitian gue jadi nggak tertarik karena yang gue bahas itu isu politik kayak gitu, atau yang nyasar-nyasar ke situ. Gue nggak mau itu terjadi. Untuk sementara postingan-postingan gue di hide dulu. Perkenalkan, nama gue Imam Ghazali. Semua orang udah tahu gara-gara Pak Andi Azwan ngesebarin di Rakyat Bersuara iNews. But it's okay, nggak apa-apa. Karena menurut gue ya balik lagi, ini adalah penemuan yang sangat besar yang ditemukan oleh gue sebagai non akademisi gitu. Gue sangat bangga dengan penemuan gue, bukan karena gue sombong, tapi karena memang ini adalah satu bentuk applause dari dedikasi gue selama ini. Selama sebulan ini gue nge-research secara matang apa yang gue temuin. Di sini gue bakal ngedemonstrasiin ya. Namanya IMGNet konvolusi 10. Konvolusi itu dia mirip-mirip kayak gini. Ini ya dari VGG arsitektur ya, pakai CNN. Ini konvolusi 1 gambar dari kucing ya, di konvolusi di ibaratnya kayak diterjemahkan di layar pertama. Diambil misalkan klip-klipnya pakai filter, terus di down step atau straight namanya, jebret jadi setengahnya, jadi konvolusi 2. Nah dia ada max pooling, terus straight lagi ada max pooling, terus konvolusi 3, 224 jadi 112 jadi 56, jadi di straight 2 kayak gitu ya. Nah di sini itu jadi 28, 14, terus jadi 7 kayak gitu konvolusi. Nah punya gua agak berbeda arsitekturnya. Kalian bisa lihat ya di GitHub. Di sini gua pakai SW1. Jadi konvolusi pertama itu gua ganti SW. Terus baru konvolusi 2 dengan down straight, down stepnya juga, step downnya juga nggak terlalu parah. Jadi inputan dari gua itu lebih kecil, yaitu 122. Kalau di VGG itu 224. Tapi mirip-mirip prosesnya karena ini gua modifikasi dari CNN. Tapi yang bagus adalah inspirasinya bukan dari sini. Jadi kalian bisa lihat di sini arsitekturnya itu udah murni buatan gua sendiri kayak gitu. Dan di sini compute AMP, terus ada compute sign, compute chain, itu benar-benar
metrik buatan gue sendiri. Jadi ini murni backbone kostumasi, function loss punya gue sendiri, dan metrik punya gue sendiri. Dan kalian bisa lihat di sini folder banyak banget checkpoint dengan arsitektur yang berbeda-beda. Ini arsitektur yang gue coba dengan rumus yang berbeda. Dan terbaik adalah di conf 10 IMG sign yang bisa mencapai 96 labeled face in the wild. Yap, ini adalah function loss-nya. Function loss ini didapat dari sliding windows, threshold 11 dan 8. Sebagai gambarannya gini, sliding windows ini itu mengganti fungsi dari Gaussian similarity yang dipakai oleh ArcFace. Jadi di sini adalah sesuatu paradigma yang berbeda dari benchmark yang udah ada. Yang gua temuin ini berbeda dari sistem industri yang ada, atau ya kita anggap aja paradigma baru yang ternyata saat dibuktikan itu ya valid gitu. Nah, gambaran sliding windows itu kayak apa? Ini gue contohin ya. Oke, di sini gue ambil 2 foto yang sama. Kalian bisa lihat di sini MP IMG, change score dan IMG score sama match win. Match win itu nah di sini yang jadi kunci IMG score. Ketika kita training dengan yang tadi konvolusi tadi, foto ini akan menghasilkan kode unik 1024 dimensi ya, bukan 14 tapi 1024. Nah, 14 ini dari mana? Ini didapat dari block sliding window kayak gitu. Nah, ini di sini kalian bisa lihat satu slide window itu berisi 11 indeks. Nah, 11 indeks itu digeser ke sebelah-sebelahnya, geser satu sampai mentok di 1024. Jadi ada blok 1014 ya. Jadi jangan bingung nih. Pokoknya kayak gitu. Digeser, ada yang cocok apa enggak, dicek. Kalau cocok itu berarti dihitung 1. Nah, ketika ada wajah yang mirip, ternyata secara natural itu kita bisa melihat kecocokannya, dan itu merupakan pattern lokal, kesamaan pattern lokal gitu. Berbeda dengan Gaussian similarity yang menghitung memukul rata sehingga menjadikan kayak vektor doang gitu. Tapi di MGNet itu bukan level vektor lagi, tapi vektor similarity lokal pattern. Kayak misalkan nih, secara anggapan manusia, itu mengenali orang itu bukan dari arah mata angin kayak gitu, tapi dari gimana sih bentuk matanya ini sama enggak, bentuk alisnya sama enggak, kayak gitu. Jadi gua bisa merepresentasikan pengetahuan manusia ditaruh ke dalam artificial intelligence. Nah, itu adalah penemuan gua, mengubah paradigma AI menjadi lebih manusiawi. Karena ini adalah pertama kali ada model yang membandingkan skor lokal pattern. Bukan nggak mungkin ini akan jadi booming di masa depan seperti itu. Makanya gue butuh bantuan kalian teman-teman untuk nyebar dan untuk mencoba ulang atau merepetisi penemuan gue. Gue udah share semuanya dari similarity kodenya, terus dari trainingnya, dari datasetnya, terus dari PTH-nya atau data base modelnya. Semuanya bisa diuji secara mandiri atau minimal di-share kepada orang yang paham tentang IT selevel profesor, karena menurut gua penemuan ini di tingkat profesor gitu. ArcFace aja atau FaceNet itu dibuat oleh profesor-profesor dengan dana yang miliaran dan dibuat oleh dengan resource yang sangat besar ya, terutama di server. Sementara gua pakai GTX dan nyewa GPU Google A100 gitu yang harganya ya gua cuma nyewa berapa 5 hari ya, berapa hari gitu, pokoknya total hampir 2 juta seperti itu. Ya, di sini kita coba cari yang berbeda ya. Misalkan ini. Lihat di sini match win-nya itu sangat kecil, dari 1000 itu 400 ya. Jadi ini kenapa jadi 1000 vektor, karena gue merepresentasikan dari output
256 dikali 4 ya. Jadi informasinya diperbesar sehingga matching skornya itu informasinya lebih banyak. Kalian bisa lihat di sini sign windownya itu blok-blok window yang mirip di antara dua foto tadi. Ini yang different, ini cuman match block 57 doang, kecil banget ya. Terus ini untuk detailnya ya, kalian bisa lihat. Capek ya. Threshold 79 ini dari mana? Ini didapat dari training LFW ya. Jadi ketika kita menentukan threshold itu tergantung juga dari model dan dataset kita. Misalkan kalau ArcFace atau FaceNet itu di skor mungkin LFW di Indonesia sekitar 50 atau bagaimana kayak gitu. Jadi tergantung datasetnya. Kalau dataset gua itu dapat di skor 0,79. Kayak gitu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di Epoch 29 itu dapat 0,79 dengan akurasi IMG 89% kayak gitu. Nah, tapi pas pengecekan LFW, ini LFW yang agak hard ya. Jadi ada LFW hard, ada LFW yang jadi benchmark biasa gitu. Sementara di LFW benchmark biasa, gue dapet skor yang sangat tinggi yaitu 96% kayak gitu. Ternyata metrik gue juga bisa dipasang di dalam ArcFace. Di ArcFace ini itu memiliki skor yang mirip dengan Cosin ya. Cosin ini adalah base utamanya ArcFace karena dia dibuat untuk training kayak gitu. Jadi dia dapat 99,8, IMG score dapat 99,58. Seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa IMG score atau sign itu sangat informatif ya untuk pattern lokalnya dan mirip-mirip dengan Cosin similarity. Seperti itu. Tentu saja ini penemuan yang sangat revolusioner kayak gitu. Kalian bisa lihat ini untuk coding sliding window-nya, terus amplitudo, dan ini untuk perhitungan rantainya. Rantai dari blok itu, misalkan berapa panjang rantai benarnya, terus keputus di mana, terus ada rantai lagi, biasanya kayak gitu. Checkpoint dan tabel papernya ada di sini di Zenodo. Kalian bisa klik aja, nanti muncul. Nah, ini benchmark tesnya. Kalau misalkan kalian gak percaya, silahkan tes aja kayak gitu. Ini terbuka banget ya untuk kalian semuanya. Ya, ini 96 itu udah sangat wow kayak gitu untuk independent researcher. Karena gue butuh banget bantuan teman-teman untuk share dan memvalidasi ya. Share dan memvalidasi, bukan hanya ngelihat video ini doang. Gue pengen banget teman-teman itu ngebaca paper, ngedownload, nge-share ke profesor-profesor AI yang ada di Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang kerja di Google atau Google Indonesia, bisa di-share video ini karena ini adalah salah satu terobosan besar